Halo teman-teman, selamat datang di kanal saya. Di series pemrograman C, melanjutkan pelajaran kemarin tentang fungsi, hari ini kita akan membahas tentang pointer. Nah, untuk mengkoneksikan ya, antara pointer ini, kita akan membahas juga, kita akan balik lagi ke variabel kemarin. Dan kita akan mengkoneksikan variabel dan pointer. Selain itu, kita juga akan mengkoneksikan antara variabel dan array. Jadi koneksinya apa sih antara variabel dan antara pointer dan array, Tadi pointer dan array maksud saya. Oke. Jadi kita mulai dari variabel lagi ya. Jadi variabel kalau kemarin kita pernah bahas yaitu variabel itu sebuah simbol yang kita bisa masukin sebuah nilai. Contohnya misalkan seperti ini int variabel A. Isinya misalkan 10 atau berapapun. Nah, pointer itu seperti apa? Pointer adalah sebuah variabel juga yang kita deklarasikan dengan menambahkan bintang. Nah, variabel ini cukup unik karena kalau misalkan kita tulis int bintang B, itu nilainya bukan integer. Itu adalah sebuah pointer, nah ini pointer, atau sebuah penunjuk ke alamat yang menyimpan variabel tersebut. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau kita mempunyai sebuah variabel A, kita punya alamat ya, alamat lah di memori yang itu menyimpan nilai dari A. Sementara B tadi yang kita arahkan int bintang B, itu isinya adalah alamat dari A. Dan ini menunjuk ke lokasi yang sama. Gitu. Oke, jadi tanpa banyak ngomong, kita langsung aja ke kode. Oke, kita mulai ya. Anggaplah kita punya sebuah variabel A, yang seperti di situ, kita isi dengan 10. Kemudian kita punya sebuah pointer B. Dan ini isinya adalah alamat dari A. Untuk ngasih tahu itu alamat dari A, kita pakai tanda dan. Jadi, biasanya pointer ini pasangnya adalah tanda dan. Nah, kita coba print dulu ya. Nilai dari A di alamat %P, jadi ini buat ngeprint pointernya adalah D, jadi B, A, gitu ya. Oke, setelah seperti ini kita simpan, kita coba compile, make, kemudian kita jalankan lagi. Ya, jadi di sini lihat, nilai dari A di alamat bla 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 ini adalah 10. Jadi alamatnya ini ketika saya eksekusi itu di sini, di 07FF7 dan teman-temannya. Oke, karena B ini menunjuk ke A, kita juga bisa menampilkan nilai yang ditunjuk ke B. Mari kita lihat ya, nilainya berapa? Nilai yang ditunjuk pointer B adalah, gitu ya. Caranya, karena B ini pointer, untuk berapa nilainya, kita balik dengan menambahkan bintang lagi. Nah, ini namanya dereference operator. Ya, jadi bintang itu ada dua gunanya, satu buat perkalian, satu lagi buat dereference operator. Oke, coba ya, kita coba compile lagi. Ya. Baik. Nah, lihat ya, A-nya 10 dan nilai yang ditunjuk pointer B adalah 10 ya, emang A-nya 10 tadi. Jadi B itu menunjuk ke A, yang ini sharing tempat nilainya 10. Nah, anggaplah kita ingin di sini kita lihat side effect-nya ya. Pointer itu side effect-nya apa? Kalau misalkan saya isi B ini dengan 70, kira-kira A-nya berapa? A berubah nggak? Buat lihatnya, mari kita lihat ya. F, nilai A sekarang adalah ini ya. Oke. Nilai A-nya berubah. Kita make. Jalankan. Nah, clear dulu ya, biar lebih jelas. Jalankan lagi ya. Jadi yang di line ini kita kasih tahu alamatnya ini. Kemudian nilai yang ditunjuk B sama dengan A tadi 10. Dan ketika kita ubah nilai yang ditunjuk B ini ke nilai lain, A-nya ikut berubah. Ya. Jadi ilustrasinya tadi balik lagi ke ilustrasi yang ini. Kalau B itu menunjuk ke A. Gitu. Oke, ini penggunaan pointer. Nah, penggunaan praktisnya seperti apa? Biasanya digunakan untuk menerima sebuah variabel yang nanti kita bisa ubah dalam fungsi. Ya. Jadi int, misalnya kita mau ubah void
add 5 gitu ya. And bintang A. Anggaplah ini X gitu. Nah, semua yang dimasukin ke X, ini akan ditambah dengan 5. Ya. Saya belum membahas tentang komponen ini, tapi intinya ini X-nya akan ditambah dengan 5. Ya, nilai yang di dalam X karena itu bintang X. Oke, anggaplah ini kita hapus dulu. Ya. Lalu, ini kan A10, printf nilai A adalah gitu ya, A, ya 10 kan. Nah, kita lakuin add 5, lalu kita arahkan, kita kirim alamat dari A. Jadi bukan A-nya sendiri. Nah, dengan begitu, A-nya bisa berubah. Nah, sekarang adalah, oke, ini kali ya. Oke, make lagi. Oh, sorry, ini arrownya ya, seperti ini. Oke, make lagi, clear. Nah, oke, jadi ketika di awal ini kita tambahkan A. Kita print nilai dari A. Lalu fungsi add 5 ini, ya, fungsi add 5 ini akan mengambil alamat dari A yang akan dikirim ke X. X isi dari X tambahkan dengan 5, dan itu ternyata berpengaruh ke A. Jadi gunanya pointer biasanya digunakan untuk melempar reference ke suatu variabel. Jadi tidak di-copy. Kalau misalkan kita giniin aja, ya, A-nya nggak berubah. Karena ketika A dikirim, ini akan di-assign ke X tambah 5, dan ya sudah. Tidak ada perubahan di A sama sekali. Ya. Karena X ada di tempat yang berbeda. Gitu. Coba jalannya. Ya. 10 lagi-lagi 10 walaupun tambah 5. Karena nilai dari A disimpan ke X tambah dengan 5, habis itu selesai dari fungsi, ya udah dia hilang gitu. Karena udah keluar dari fungsi. Dan A-nya tidak berubah sama sekali. Gitu. Tapi kalau alamat yang dikirim, kita bisa ubah nilai dari A di fungsi lain. Gitu. Jadi ini untuk mensimulasikan pass by reference gitu kalau di bahasa lain. Kenapa seperti itu? Karena memang di C tidak ada reference. Semuanya itu value. Reference satu-satunya caranya dengan melempar alamat pointernya, alamat dari variabel tersebut. Nah, ini penting. Oke, paling itu aja untuk variabel dan pointer. Kita lanjutkan array dan pointer sehabis ini. Mau bisa programming, nggak usah rungsing, yang penting buka IDE, lalu coding aja dulu. Oh iya, jangan lupa like, subscribe, dan hidupin lonceng ya. Hanya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.